Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah, Jabar juara. Allahu Akbar. Mengapa jawabannya mesti alhamdulillah? Kullu amrin zibalin. Semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah. Kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah. Fahuwa aqta'. Maka amal itu putus. Tidak bisa dibawa mati menghadap Allah. Maka segala sesuatu diawali dengan alhamdulillah. Hari ini kita bisa hidup, kita awali kehidupan kita dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diberikan rezeki alhamdulillah. Quran hilang 7.000. Innalillah. Insya Allah mudah-mudahan diganti dengan lebih banyak lagi. Jawa Barat juara itu memotivasi karena kita disuruh untuk selalu bersaing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan orang mesti selalu bersaing. Insya Allah Jawa Barat akan selalu menjadi juara insya Allah. Dari seluruh kabupaten, kota, provinsi di Republik Indonesia, satu-satunya yang bisa ngasih nama masjid pakai Asmaul Husna sesuai dengan nama provinsinya cuman Al-Jabbar. Saya sudah coba cari-cari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, cobalah cari provinsi. Misalnya kami di Riau mau buat provinsi, mau buat nama masjid provinsi, masjid raya pakai Asmaul Husna. Ar-Riau, enggak ketemu. Capek juga nyarinya itu. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Ini saya tidak sapa satu-satu. Ada Bapak Direktur BJB Syariah, ada Bapak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tausiah di Masjid Kebanggaan Sumatera Barat di Kota Padang, masjid yang unik, satu di antara 10 terunik di dunia, bisa dicari beritanya. Dan itu yang menggambar, yang mendesain adalah Kang Emil, Bapak Dr. Haji Ridwan Kamil. Jadi saya ini orangnya suka penasaran, termasuk yang di Masjid Palestina itu juga, termasuk Masjid Al-Jabbar, itu nggak ada kubahnya. Masjid yang di Sumatera Barat nggak ada kubahnya, masjid ini juga nggak ada kubah bulat, masjid yang ada di Palestina juga. Betul kata Kiai Jujun Junaidi, masjid yang beliau buat itu gambarnya unik-unik. Lama saya berpikir, mana kubah? Rupanya kubahnya sudah ditumpuk di Makassar. Jadi ditumpuk kubah semua. 99 kubah semua isinya. Itu. Jadi kalau kita cari-cari ketemu juga jawabannya. Saya nggak nanya beliau. Saya pikir sendiri, oh kubahnya sudah ditumpuk. Dan ternyata memang Masjid Nabi Muhammad SAW itu pertama kali membangun masjid itu memang nggak ada kubahnya. Tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma yang dianyam, lantainya pasir, dindingnya labin, yaitu tanah liat yang dijemur kering. Jadi masjid Nabi itu nggak ada kubahnya. Jadi kalau kita pakai definisi, jika tidak dibuat Nabi bid'ah, maka membuat kubah itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi bid'ah yang paling besar ya Masjid Kubah 99 itu. Itulah bid'ah yang paling besar. Jadi arsitektur Islam itu mengalami perkembangan yang luar biasa dengan perjalanan umat Islam. Ketika Islam sampai ke Mesir,
dibawa oleh seorang gubernur bernama Amr bin As, menyeberangi Laut Merah sampai ke kota Fustat. Disitulah makam Imam Syafi'i sekarang, yang berubah menjadi kota Al-Qahirah. Orang barat susah menjemput Al-Qahirah, disebut dengan Kairo. Maka mereka melihat di pantai laut Mediterania itu ada tempat api. Tempat api itu bahasa Arabnya manarah, satu tiang di tepi pantai samudra Mediterania. Kota itu didirikan oleh seorang laki-laki yang gagah perkasa bernama Alexander the Great. Maka kota itu diberi nama Alexandria. Jadi kalau saya membuat satu kota, nanti saya buat namanya Somadia. Alexandria ini kota didirikan Alexander the Great, 200 km dari Kairo. Yang nggak percaya berangkat ukur sendiri. Maka di situ ada tiang tempat api di tepi laut, supaya bahtera di tengah malam yang mendarat tahu bahwa sudah dekat kota. Kita menyebutnya mercusuar, dan orang Arab menyebutnya manara. Ketika Islam sampai, umat Islam melihat, oh ini bagus sekali, ini bagus sekali menara ini. Akhirnya diangkat, diletakkan di samping masjid, apinya dibuang. Maka jadilah dia menara tempat azan. Muazzinnya naik ke atas mengumandangkan azan. Jadi membuat menara itu bid'ah, karena Nabi nggak buat. Apalagi menaranya di dalam masjid, banyak sekali menaranya. Yang ternyata ini bukan tempat api, tapi tempat angin. Ini AC guys. AC tidak perlu lebih dari atas kepala, cukup dari bawah, supaya dingin dan hemat energi 25%. Ustaz tahu dari mana? Kan ada kata sambutan Kang Emil tadi. Artinya apa? Bahwa arsitektur itu diatur oleh Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah dunia kamu lebih tahu. Dulu Bilal itu azannya di atas satah atap rumah. Karena atap rumah mereka tidak begini, karena tidak ada hujan lebat, datar saja rumah orang Arab. Naik Bilal ke atas. Tapi begitu ada tempat yang lebih tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas, berkumandang azan, suara lebih menggelegar. Nabi tidak mengatur masalah bangunan ini. Selama dia baik, silakan. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Bizantium diambil dari nama salah seorang kaisar Bizanti, maka disebut kekuasaan itu Bizantium. Tradisi mereka membuat atap dengan tiang melengkung. Tiang yang biasanya lurus dibuat melengkung. Dengan tiang melengkung itu manfaatnya tidak ada tiang di tengah yang memutus shaf. Sehingga umat Islam melihat ini bagus sekali. Akhirnya dijadikan kubah, yang pada awalnya tidak ada Masjid Nabawi itu pakai kubah. Ketika Islam sampai ke Bizantium, ke Romawi, ke Eropa, kalau kita lihat bangunan masjid yang dirubah oleh Muhammad Al-Fatih, yang sebelumnya bangunan yang didirikan oleh Kaisar Konstantin, kota itu bernama Konstantinopel. Konstantin menaklukkan kota itu saat umurnya 21 tahun. Begitu juga dengan seorang panglima perang, Tariq bin Ziyad, menyeberang menundukkan Eropa, umurnya 20-an tahun. Usamah bin Zaid ketika diangkat Nabi menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid menjadi penakluk 18 tahun. Muhammad Al-Fatih menjadi penakluk 21 tahun. Kamu umurnya berapa? 22 Ustaz. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Ini yang di hadapan saya ini adalah para penakluk-penakluk semua, insya Allah. Takbir. Alhamdulillah, Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Itu mesti diingat. Nanti siapapun yang nanya ketemu di jalan, itu jawabannya. Kumaha Damang, Alhamdulillah, Jawa Barat juara, Allahu Akbar. Saya Kumaha Damang itu lama juga ngapalnya itu. Dari sejak di Mesir dulu. Saya di rumah
satu rumah sama orang Jawa Barat. Awal-awal tahu kumaha damang itu ya dari dia. Cuman dulu saya selalu salah kalau ngomong. Susah saya membedakan antara damang dengan dahar. Jadi kalau ketemu kumaha, dahar, salah mat, damang kata dia. Oh iya. Tapi lama-lama sekarang udah agak lancar dikit. Tapi jawabannya baru tahu di sini. Dulu kalau ditanya hatur nuhun sami-sami. Sami itu nama anak saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah urusan bangunan silakan. Tapi berkreasi dalam masalah ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturannya. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikuti. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkan. Dan alhamdulillah kita hanya berkreasi dalam hal bangunan, tapi dalam hal masalah ibadah, tadi dari imam saya tahu bahwa Masjid Al-Jabbar ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Maka tetap kita jaga nih sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Dari mana Ustaz tahu Masjid Al-Jabbar ini ikut mazhab Syafi'i? Dari bismillah jaharnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram enggak pakai bismillah? Bismillahnya ada, cuma enggak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Karena kebetulan Saudi Arabia itu mazhab resminya adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi bismillahnya sir. Tapi kalau di Maroko, tempat saya kuliah dulu, itu enggak ada bismillah sama sekali. Karena menurut mazhab Maliki, Fatihah itu ayat satunya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung aja Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan orang Maroko kalau sholat tangannya lepas ke bawah. Dari mana Ustaz tahu Masjid Al-Jabbar pakai mazhab Syafi'i? Tadi habis ruku imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Oh, ini bermazhab Syafi'i. Karena dalam subuh berkunut. Kenapa di Makkah Madinah kita tidak pakai kunut? Karena mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut subuh. Kalau mazhab Maliki di Maroko Pak Ustaz, mazhab Maliki pakai kunut, kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, pas imamnya bilang Allah, saya ruku. Rupanya maksud imam Allahumma hdina fi man hadait. Ruku, sebelum ruku kunut. Saya 2 tahun belajar mazhab Maliki di Maroko. Guru-guru saya mazhab Maliki. Tapi pas pulang ke Pekanbaru Riau, nggak pernah saya coba sekalipun di masjid saya. Walaupun saya ketua masjid, nggak pernah saya coba. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian habis walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma hdina. Ini kan masih Ahlus Sunnah. Iya. Kenapa Ustaz nggak pakai? Apa Ustaz takut diganti jadi ketua masjid? Saya nggak pakai. Saya khawatir kalau saya sholat pakai mazhab Maliki di masjid saya. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung jamaah berbisik, sesat. Walaupun tidak keluar dari 4 mazhab. Jadi selama tidak keluar dari 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak boleh membawa mazhab yang di luar satu mazhab yang diamalkan mayoritas. Mayoritas masyarakat kita memakai mazhab Syafi'i. Masjid yang milik provinsi Masjid Raya, kabupaten kota Masjid Agung, yang ada di kecamatan Masjid Besar, yang ada di tingkat kelurahan Masjid Jami. Maka ini adalah simbol
ini kita jaga. Kalau tidak nanti jamaahnya bingung. Karena kebetulan ada PWNU, Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi, makmum yang lihat. Siapa? Oh, NU. Allahumma hdina fi man hadait. Pas kebetulan nanti yang datang Ustadz Adi Hidayat. Enggak pakai kunut. Jamaahnya bingung, akhirnya kelahi. Dulu orang masih kelahi masalah kunut, enggak kunut. Alhamdulillah sekarang anak muda udah enggak kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena sama-sama enggak sholat subuh. Jadi untuk mengangkat khilaf ini bagaimana caranya? Al-hakim yarfa'ul khilaf. Pemimpin ulil amri mengangkat khilaf. Kalau diserahkan kepada masyarakat, masyarakat bingung. Maka pemimpin menetapkan kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi ada masjid pondok pesantren, ada masjid ormas, ada masjid yang dimiliki pribadi, silakan pakai mazhab masing-masing. Saya nggak nyaman di masjid pesantren itu Pak Ustadz. Kenapa? Nggak sesuai dengan saya. Ya salah kamu sendiri, carilah masjid yang sesuai dengan kamu. Ini penting untuk mengatasi masalah-masalah khilafiyah yang terjadi. Inti substansi dari yang saya sampaikan ini adik-adik paham kan? Memang kalau belum sarapan sulit nangkap memang. Yang saya tanya adik-adik itu, karena bapak-bapak insya Allah, saya nggak yakin juga paham. Tapi insya Allah paham. Masjid kita ini jamaahnya 40.000. Allahu Akbar. Kajian insan kamil biasa dilaksanakan duha. Lalu tadi saya tanya, ini kenapa dilaksanakan subuh? Ngikut jadwal Ustadz Somad. Saya jadi nggak enak hati. Tapi jamaah yang nggak bisa datang karena terlalu subuh, jangan khawatir. Kajian ini tetap bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kemana kita akan membangun bangsa ini ke depan? Kita mengarahkan kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dunia ini, NKRI ini, Jawa Barat ini akan tetap menjadi indah kalau ada 4 tiangnya. Tiang Masjid Al-Jabbar itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Simbol dari sifat Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kurang. Alhamdulillah Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Kalau di tempat lain cukup takbir Allahu Akbar. Tapi kalau di Al-Jabbar mesti Alhamdulillah Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Saya khawatir nih pindah provinsi lain saya bawa juga jawaban ini. Tiang yang pertama, simbol maknanya adalah ilmul ulama. Selama ilmunya ulama dipakai, maka insya Allah Indonesia, Jawa Barat tetap terjaga, terpelihara insya Allah. Saya ini orangnya yang suka penasaran. Kenapa Kang Emil membangun sampai 70 masjid, 8 pesantren? Apa yang melatar belakanginya? Apa ini untuk bahan kampanye? Lama saya merenung. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata kakek beliau, Kiai Mukhidi, adalah panglima mujahid fisabilillah, menolong agama Allah melawan Belanda, dan membangun pesantren, berpesan jangan berhenti membangun masjid. Baru saya paham. Itu pertanyaan tidak bisa kita tanyakan ke orang melalui WhatsApp. Kita mesti ketemu langsung. Apa motivasi? Ternyata mengamalkan ilmunya ulama. Jadi kalau ilmunya ulama ini diamalkan, insya Allah selama masih ada ulama yang mengawal negeri ini, orang tahunya Hari Pahlawan 10 November. Betul? Orang lupa bahwa Bung Tomo, Jenderal Sudirman meminta fatwa kepada Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Bagaimana sikap kita melawan Belanda? Akhirnya keluarlah resolusi jihad 22 Oktober. Disuarakanlah di setiap pondok pesantren.
para kiai, para ajengan, para pangarsa menyampaikan, ini siapa yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid. Kalau mati syahid, maka lukanya akan menjadi saksi saat dia bangkit di padang mahsyar. Nyawanya tercabut dari tubuh, rasanya seperti cubitan lembut di atas pipi. Tidak akan terkena azab kubur dan tidak akan kena hisab, langsung masuk ke dalam surga. Itulah yang membuat founding father, pejuang pendiri bangsa ini, rela menghabiskan hartanya dan nyawanya. Akhirnya kita merdeka. Itulah maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, makanya sila kita yang pertama, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau mau menjaga Indonesia, maka didiklah anak-anak kita menjadi para ulama. Pesantren kita bantu, kita support, anak-anak kita masukkan ke pesantren. Jawa Barat adalah negerinya pesantren, para alim ulama, tak bisa disebutkan satu-satu saking banyaknya. Maka kalau mau menjaga anak-anak kita ini sekarang, Bapak Ibu, dirusak melalui medsos, melalui judi online, game online, melalui televisi, melalui macam-macam masuk ke dalam kepalanya. Tidak ada yang bisa kecuali pondok pesantren. Masuk pagi, keluar sore, cabut, pulang. Apa yang akan terjadi untuk anak-anak kita di masa akan datang? Banyak orang tidak mau memasukkan anak pesantren. Saya nggak mau anak saya di pesantren, Pak Ustadz. Nanti anak saya kurus seperti Ustadz Somad. Ustadz Jujun Junaidi tamat pesantren, mendirikan pesantren, membangun pesantren, berdakwah dengan tausiah, sampai hari ini tetap hidup, sampai hari ini tetap sehat walafiat, sampai hari ini masih tetap bisa berdakwah. Yang penting apapun bajunya, apapun seragamnya, apapun jabatannya, dipakai untuk menolong agama Allah. Menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, bangun masjid, support pesantren, pakai unjung tanda tangan, tidak perlu tausiah, tidak perlu khutbah, tidak perlu tabligh akbar, cukup dengan menggunakan segenggam kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Yang bilang setuju yang nggak ada jabatan. Itu yang jawab tadi ada jabatan semua itu Pak Ustadz. Tapi Kang Emil kan tinggal 2 bulan lagi Pak Ustadz. 2 bulan lagi itu kan periode pertama. Artinya apa? Seandainya doamu makbul, kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul dan engkau cuman satu doa yang mustajab, jangan minta suami yang soleh. Karena kalau kau punya suami yang soleh, kau belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Ibu-ibu siap berbagi? Diam. As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau kau dapat pemimpin yang adil, satu negeri mendapatkan keadilannya insya Allah. Amin. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Selama ini doanya Rabbi habli minas shalihin. Selama ini doanya Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Menjelang tahun-tahun politik, sertakan doa munajat kepada Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Demokrasi itu sesuatu yang biasa. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pasundan pakai sistem monarki. Kita tinggal di negara demokrasi. Gunakan hak suara, berdoa kepada Allah. Doa di Masjid Al-Jabbar lebih khusyuk, apalagi kalau memandang ke atas. Kenapa? Tulisan Allahnya besar. Ya Allah. Nggak percaya? Lihat tuh atas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ulama, ilmunya ulama ini, alhamdulillah, yang awalnya khawatir masjid besar, apa ada orang yang ngisi pengajiannya, ternyata ramai melimpah luar biasa. Saya ngikuti juga beritanya ini Pak Gubernur. Saya baca itu awal berita, jamaah ramai datang, rupanya anaknya mandi di kolam.
Air mancur. Tapi berita tentang Quran hilang 7.000 itu baru ini keluar. Apakah setelah Quran ini hilang jamaahnya tetap datang? Tetap ramai. Kenapa? Karena dibangun atas dasar takwa dan keimanan kepada Allah. Jamaah tetap diajak untuk memakmurkan rumah Allah. Ketika kita nanti menghadap Allah, tidak ada lagi atap, tidak ada lagi tempat naungan. Di antara yang tetap dapat atap naungan di padang mahsyar adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Dan orang yang hatinya tergantung di masjid, inilah jamaah yang hadir 20.000 subuh ini. Allahu Akbar. Salah, alhamdulillah, Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Kenapa hatinya tergantung di masjid? Ini kan subuh hari Ahad, hari libur, tanggal merah. Berapa banyak umat Islam meliburkan diri sholat subuh tanggal merah. Hari balas dendam. Yang selamanya bangun pagi jam 4, jam 5 takut terlambat kerja jauh di luar kota. Hari Ahad inilah masanya untuk meliburkan diri. Papa nggak sholat tanggal merah mama. Tapi tidak bagi masyarakat Jawa Barat. Subuh libur, Masjid Al-Jabbar tetap penuh melimpah ruah. Bahkan sampai ke atas. Saya pikir atas ini kosong, ternyata ada juga orang itu melambaikan tangan mereka dari atas. Ibu-ibu khusus. Ini awalnya laki-laki di bawah, perempuan di atas. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam mendiskreditkan perempuan, Islam melemahkan perempuan, Islam merendahkan perempuan, kalian belum sholat di Masjid Al-Jabbar. Ketika kalian di Al-Jabbar baru kalian tahu bahwa perempuan letaknya di atas, harkat, martabat, kehormatan dirinya dimuliakan. Kalau ada saudari-saudari saya perempuan dari Sabang sampai Papua merasa direndahkan oleh suaminya, merasa dilecehkan oleh suaminya, merasa diinjak-injak oleh suaminya, ingin merasa tinggi dihormati, datang ke Masjid Al-Jabbar, naiklah ke atas. Nanti kau lihat suamimu di bawah, kau yang di atas. Jadi arsitektur juga mesti ada pemahaman keislaman. Di mana posisi perempuan? Ada yang membuat posisi perempuan dimasukkan ke dalam kamar. Karena baginya perempuan lebih baik di tempat yang tertutup. Tidak boleh ada sama sekali. Padahal ada hadis lain. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang perempuan ke masjid. Kalau nggak boleh perempuan ke masjid, untuk apa ada pintu babun nisa? Ini babul baqi, karena mengarah ke makam baqi. Habis itu babu Jibril, karena itu pintu malaikat Jibril masuk. Setelah babu Jibril, babun nisa. Dulu kalau ada laki-laki lewat di situ, dicambuk sama Umar bin Khattab. Nggak boleh masuk dari pintu babun nisa. Sekarang bisa masuk Pak Ustadz? Nggak bisa juga, karena itu tembus ke Raudhah, dikawal sama polisi. Kalau mau cobalah masuk. Haji. Jadi perempuan boleh ke masjid? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Di beberapa masjid saya lihat perempuan di belakang, laki-laki di depan, pakai satir, pakai hijab, tapi hijabnya nggak tinggi, perempuan masih kelihatan. Hijabnya seperti net main takraw. Lebih rendah lagi, seperti net tenis. Sehingga laki-laki yang di belakang bisa melihat perempuan. Yang tua-tua di depan, anak muda di belakang. Anak gadis sop paling depan. Lain bunyi amin makmum di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu tidak terjadi di Masjid Al-Jabbar. Kenapa? Karena perempuan di atas. Yang bawah ini tidak melihat perempuan. Tapi perempuan bisa melihat ke bawah. Itu pun yang mereka lihat tengkuk sama kepalanya aja. Yang mereka lihat utuh sempurna hanya Ustadz Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya ulama dipakai. Yang kedua, adlul umara, keadilan pemimpin. Semua kabupaten kota mesti ada jatahnya di masjid ini. Berapa kabupaten kota? 27. Maka ada jatahnya di sini. Setiap pintu-pintu Masjid Al-Jabbar ini adalah simbol dari kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ustaz tahu dari mana?
Tadi Kang Emil kan ngasih tahu saya. Jadi setiap kabupaten kota dia punya ikon, dia punya simbol, dia punya local wisdom, kebijaksanaan lokal, punya ciri khas sehingga ada rasa memiliki, penuh dengan simbol, penuh dengan makna. Maka ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala doa, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Mungkin Fidel Castro ateis, tidak bertuhan, tidak tahu dia sama Tuhan. Kata dia Tuhan itu tidak ada, nonsen, bullshit, omong kosong itu Tuhan. Tapi dia masih sayang sama rakyatnya. Yang paling mengerikan adalah orang yang tidak takut dengan Tuhan dan tidak sayang kepada rakyat. Maka hidup di bawah tanah lebih baik daripada di atas tanah. Itu adalah azab. Sakit belum tentu azab. Kenapa? Boleh jadi dengan sakit maka dosa-dosa kita hilang. Utang? Enggak. Bangkrut? Belum tentu azab. Boleh jadi menurut ilmu Allah, orang ini kalau uangnya banyak, dia enggak ke masjid lagi. Dulu waktu masih susah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, iktikaf 8 kali ke masjid. Begitu rezekinya lancar, ke masjid cuman 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri masbuk, Idul Adha on time karena bawa kupon ambil daging kurban. Jadi apa maknanya? Pemimpin-pemimpin maka gunakan suara, gunakan hak kita. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, sampulnya warna hijau tua, dicetak oleh Darus Syuruk. Ketika engkau menggunakan pakumu di atas kertas, saat itu engkau bersaksi di hadapan Allah, aku bersaksi orang ini layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Maka di antara dosa besar, ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Isyrak, insya Allah kita tidak lagi syirik. Uququl walidain, insya Allah kita tidak durhaka kepada orang tua. Yang kita khawatirkan dosa terbesar ketiga adalah syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Orang-orang Jawa Barat tidak mempan dengan money politik. Bertebaran duit-duit politik mereka tidak akan ambil. Kalau ada yang ngasih 50.000, kami tidak akan mengambil. Kalaupun ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Setuju semua. Padahal itu nggak benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Money politik merusak demokrasi. Demokrasi adalah bagi orang modern cara yang paling baik. Karena ketika demokrasi ini jahat Pak Ustadz, demokrasi ini salah Pak Ustadz, suara terbanyak suara Tuhan. Kalau ada 10 orang diajak sholat pakai demokrasi, yang 9 mengatakan nggak perlu sholat, yang ngajak sholat cuma 1, hayya 'alas shalah, yang 9 hayya 'alal bola. Yang menang mana? Yang menang bola, yang sholat salah. Itu karena cara berpikir kamu salah. Karena demokrasi kamu pahami 9 bola, 1 sholat. Kalau yang 10 ini dimasukkan ke pesantren, dididik, ikut pengajian insan kamil, memang iklannya mesti ada. Diajak pengajian ke Al-Jabbar, akhirnya mereka menjadi orang baik. Maka yang 9 mengatakan hayya 'alas shalah, yang 1 hayya 'alal bola. Maka orang sholat dulu baru main futsal. Betul? Jadi yang salah bukan demokrasinya, tapi orangnya. Ini sebagai salah satu mekanisme cara memberikan inspirasi, aspirasi suara kita. Nah, jadi orang ketika dia menggunakan demokrasi, bukan berarti dia sudah menghilangkan Allahu Akbarnya. Sekarang ini dibagi jadi 2. Siapa yang mengatakan Allahu Akbar, berarti dia kaum religius yang tidak nasionalisme. Siapa yang mengatakan merdeka, berarti dia orang nasionalisme yang tidak religius. Ini yang bagi ini siapa?
Tidak ada pembagian seperti itu. Karena negeri ini dimerdekakan oleh orang yang religius sekaligus nasionalisme. Hubbul watan minal iman. Kalau tidak hubbul watan, tidak berjuang, ulama dibuang sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati. Tarekatnya dua. Yang pertama Khalwati, Khalwatiyah. Yang kedua adalah Syattariyah. Dibuang dia ke Ceylon. Belanda tidak suka dengan orang tarekat. Orang tarekat itu apa? Cuman zikir aja. Allah, 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 Allah. Orang tarekat dengan zikir Allah, Allah, Allah. Itulah dia tidak takut mati. Dibuang karena dianggap membangkitkan semangat jihad melawan Belanda. Dibuang ke Ceylon. Sampai di Ceylon dia tetap berdakwah. Orang Ceylon masuk Islam. Dibuang ke Afrika Selatan. Nelson Mandela memberikan penghargaan. Maka ada satu kampung Melayu yang ada di Cape Town, Afrika Selatan. Bukti bahwa mereka berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas doa para ulama, maka bangkitlah negeri ini. Siap jaga NKRI? Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Bandung? Takbir! Allahu Akbar. Jawa Barat juara, alhamdulillah. Kebalik Pak Ustadz. Saya tahu, cuman ngetes jamaah aja. Yang ketiga, sakhaul aghnia. Tiang menara yang ketiga Masjid Al-Jabbar adalah orang-orang kaya yang dermawan. Yang mampu bangun masjid dengan hartanya, bangun. Yang mampu bangun masjid dengan tanda tangannya, bangun. Yang mampu bangun masjid dengan tablik akbarnya, bangun. Tapi kalau peletakan batu pertama, jangan ajak Ustadz Somad. Tapi kalau pemencetan tombol, tablik akbar, pengguntingan pita, silakan. Berikut ini peresmian masjid pengguntingan pita oleh Ustadz Abdul Somad. Kan keren. Peletakan batu pertama, nggak nambah-nambah. Ini semua anak-anak muda yang hadir ini, mereka tidak mati sebelum bangun masjid. Yang nggak bilang amin, mati duluan. Ustadz nggak boleh ngancam Pak Ustadz. Beliau bangun 70 masjid. Kita paling tidak sebelum mati pernah bangun masjid sekali pun jadilah insya Allah. Amin. Man bana masjidan. Siapa yang bangun satu masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Satu masjid. Kalau 70 masjid, apa nggak bingung tuh mau masuk yang mana? Nah, itulah paling yang dekat-dekat pasti dapat duluan. Ustadz Jujun dapat satu masjid nanti di surga. Kang Edwin dapat. Ustadz tentu saya lebih dapat. Saya kan lebih dekat tadi duduknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, meninggalkan dunia. Itu Muhammad yang mana, Beb? Kamu belajar di mana? Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Saya baru dapat kiriman video. Onta yang paling mahal tahun ini 350 juta. Nggak usah kita pakai itu, naik darah tinggi kita. Kita pakai onta yang paling murah karena kita udah lama kenal, 50 juta aja. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Kalau satu ekor onta 50 juta, kali 20 ekor, 1 miliar maharnya dengan Khadijah. Anak muda 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Saya tahu, tausiah ini akan menaikkan harga mahar di Bandung. Jangan gelisah, tenang dulu. Karena setelah ini akan saya sebutkan hadis yang akan menurunkan mahar itu lagi. Jangan sampai setelah ini nanti unjuk rasa semua anak muda di Bandung. Jangan undang lagi Ustadz Somad ke Al-Jabbar. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Dia hanya menambah penderitaan jombloan. Menikahlah guys. Sebab yang jomblo itu cuman iblis. Perempuan yang paling baik kata Nabi adalah aqalluha mahran. Yang maharnya paling murah, itulah perempuan yang paling baik. Gimana? Udah agak tenang?
Saya mesti cepat menetralisir ini sebelum mereka pulang. Saya bukan mau cerita tentang mahar mahal. Saya mau cerita bahwa Nabi Muhammad itu kaya. Mana ada anak muda nikah 25 tahun maharnya 1 miliar kalau tidak kaya. Nabi Muhammad anak muda yang kaya, menarik. Setiap rumah orang di kota Makkah itu ada lubangnya. Untuk apa? Mengintip Nabi Muhammad kalau lewat. Makanya dia adalah nur ala nur, cahaya, terang benderang. Waktu dia masuk ke kota Madinah, apa kata mereka? Tala'al badru, sudah terbit bulan purnama. Kenapa? Terang benderang. Ustaz Somad waktu datang disambut Tala'al badru, mati lampu. Jangan heran kalau produknya laku terus. Heran itu Khadijah. Kenapa kalau yang bawa barang ini orang lain nggak laku? Tapi kenapa kalau dia yang bawa laku pesat? Kenapa ini? Siapa yang jual? Dia penasaran. Itu yang jual. Siapa dia? Namanya Muhammad. Nabi Muhammad pun keluar. Mana tahu mau dibuatkan video pendeknya. Soundtracknya begitu. Artinya apa? Nabi Muhammad itu ganteng, Nabi Muhammad itu kaya, Nabi Muhammad itu hebat. Begitulah anak-anak muda di Bandung, Jawa Barat. Amin. Kalau ada yang nggak ganteng, miskin, susah, melarat, bawaannya mau mati, cepatlah pindah ke provinsi lain. Kumaha, damang? Itu cuma mau membangunkan yang udah tertidur aja. Jadi kalau ada tidur sebelah gitu cara membanguninnya. Alhamdulillah Jawa Barat juara, takbir. Jangan lagi kita berpikir dunia ini mesti ditinggalkan. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bukakan aku pintu rahmatmu. Tapi kalau doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beri aku rezekimu. Kenapa minta rezeki? Karena setelah keluar dari masjid, kita akan membuka pintu peluang rezeki, bisnis, toko, ruko, dagang, jualan, semuanya. Supaya apa? At-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang jujur, yang benar. Was-syuhada, orang mati syahid. Was-sholihin, orang soleh. Iya Pak Ustadz, tapi modalnya gimana? Modalnya segera datang ke Bank Jabar Syariah, BJB Syariah. Allahu Akbar. Orang yang masih berkutat di konvensional, maka dia kena riba. Orang yang kena riba, efeknya 5. Yang pertama, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan, kesurupan. Jadi nanti kalau kelihatan waktu di padang mahsyar ada orang kayak kesurupan, ini pasti nabungnya enggak di BJB Syariah ini. 2. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging di badanmu kalau tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Makan nasi berubah jadi darah, darahnya jadi daging, tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Sedangkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan. 3. Lidah yang dipakai berdoa. Jadikan anak saya soleh, berikan pemimpin yang soleh, tapi ternyata makan haram, doanya tidak diterima. Kenapa? Mata'amuhu haram, makanannya haram. 4. Nasihatin kazibatin khati'ah. Otaknya jadi jahat gara-gara makan nasi haram, riba, jadi tetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat. Kenapa anak saya jadi jahat Pak Ustadz? Yang jahat bukan anakmu, tapi kamu memberinya makan riba. 5. Tidak mendapatkan nikmat khusyuk dalam ibadah. Sudah tidur subuh terlambat. Apa masalahnya? Cacingan, kurang gizi. Yang kedua, karena makan haram, diharamkan Allah untuk mendapatkan lezatnya, nikmatnya, manisnya ibadah.
Jadi solusinya Pak Ustadz, beralih ke BJB Syariah. Ini Ustadz ini dapat bisikan, nggak ada. Saya nggak ketemu dengan beliau. Saya baru tahu beliau tadi disebutkan protokol ke depan. Saya di mana-mana memang mensupport bank syariah. Dulu saya selalu diundang di bank konvensional, sekarang nggak lagi. Yang terakhir, tiang yang keempat adalah imra'atun solihah, perempuan yang solihah. Di balik laki-laki yang gagah, yang luar biasa, yang perkasa, itu ada perempuan yang luar biasa. Bukan perempuan yang biasa di luar. Ada Ustadz Jujun Junaidi, ada perempuan yang luar biasa. Ada Kang Emil, ada Ibu Atalia, perempuan yang luar biasa. Ustadz kok tahu? Tadi kan ketemu di belakang. Kang Edwin, ada perempuan yang luar biasa. Perempuan yang luar biasa itu siapa? Terkadang dia ibu kita, istri kita. Apa kata Khalil Gibran? Perempuan yang paling cantik itu 3. Siapa dia? Ibu saya, bayangannya, dan pantulan cahayanya. Begitulah yang paling hebat. Maka muliakan ibu, muliakan perempuan. Ini laki-laki yang gagah perkasa di depan saya ini, mereka semuanya dilahirkan oleh perempuan. Mohon maaf, ada yang dilahirkan bencong. LGBT tidak melahirkan apa-apa. Maka LGBT ini harus dituntaskan. Insya Allah, kalau pondok pesantren alim ulama tetap bergerak dengan dakwah, dengan kajian, insya Allah selamat negeri kita ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau 4 ini kita jaga insya Allah. Kenapa Ustaz Somad ketika di Masjid Al-Jabbar kemarin cuman 4 aja? Ya tiangnya cuman 4. Oh kalau gitu Pak Ustaz lebih banyak tiang yang di dalamnya dia bahas. Nanti tiang yang dalam ini untuk pertemuan kedua ketiga nanti. Semua tiang-tiang ini kita bahas insya Allah. Makna Al-Jabbar artinya yang maha kuasa dan gagah perkasa. Raja-raja itu disebut dengan Jabbar. Maka ketika nanti pada hari kiamat Allah bertanya, Ainal Jabbarun? Mana raja-raja yang gagah perkasa? Mana? Semua raja-raja mati. Bupati-bupati mati. Wali kota mati. Gubernur jangan, ada orangnya. Semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah bertanya, Ainal Jabbarun? Mana raja-raja yang berkuasa? Anal Jabbar, kata Allah, akulah yang maha kuasa. Itu makna Al-Jabbar. Mana tahu nanti ibu-ibu pulang ditanya sama anaknya, Mama dari mana? Dari Masjid Al-Jabbar. Arti Masjid Al-Jabbar itu apa, Ma? Masjid Jawa Barat. Betul, nggak salah. Jabar itu memang Jawa Barat. Salah satu al-asmaul husna. Makna Jabbar 2. Yang pertama, Jabrul Qahri, menguasai segala yang berkuasa. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. La ilaha illallah. Ayatnya sudah dibacakan Kang Emil. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Siapa yang mau kau angkat ke atas, siapa yang mau kau jatuhkan ke bawah. Biadikal khair, dalam kuasamu ada kebaikan-kebaikan. Jadi kalau hari ini kita diberikan kuasa Allah, kuasa itu dipakai untuk menolong agama Allah, menebarkan kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Makna yang kedua adalah jabrur rahmah. Jabrur rahmah artinya menanamkan kekuatan di dalam hati orang yang terluka. Tidak ada manusia yang tak pernah terluka. Saya sampai hari ini masih terluka. Ibu saya meninggal 2019. Sampai hari ini kalau ketemu dengan orang, Ustadz kenalkan ini emak saya umurnya 80. Dalam hati saya, betapa tidak adilnya Tuhan. Tapi kemudian Allah ingin saya tahu cerita lain. Saat saya pergi ke Pontianak, saya ketemu dengan bapak-bapak. Ustadz Somad tolong doakan anak ini. Kenapa? Ibunya meninggal, dia kelas 5 SD. Oh ternyata aku mesti bersyukur di antara kisah-kisah banyak manusia. Makna Jabbar, Jabrul Rahmah, menghibur, menguatkan, pelipur lara, mengokohkan hati orang yang terluka. Semua hati yang terluka dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid sudah. Menyantuni anak yatim sudah. Pondok pesantren sudah. Tapi ada satu yang belum. Apa dia? Ridho menerima takdir Allah. Itulah makom yang paling tinggi.
Semua orang yang masuk surga nanti ditanya sama Allah, "Madza turidun?" Kalau bahasa Sundanya, "What do you want, atuh?" "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kamu mau apa lagi? Semua sudah kuberi. Kata penghuni surga, ada satu yang belum ya Allah. Apa? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Orang yang ridho menerima takdirku. Itulah yang paling berat dalam hidup. Yang paling berat adalah menerima. Betul. Banyak, betul Pak Ustadz. Saya baru aja, dia diambil teman satu semester Pak Ustadz. Yang paling sulit adalah menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tasawuf mengatakan, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Makanya kita berdoa enggak minta surga. Yang kita minta itu ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridho. Tapi kalau minta ridho Allah, semua Allah kasih. Siapa yang dapat ridho? Nabi Muhammad SAW. Meninggal ayahnya, belum sempat dia lihat. Meninggal ibunya, belum sempat dapat kasih sayangnya. Meninggal kakeknya, belum sempat dapat buah hatinya. Akhirnya pada saat yang paling berat, meninggal suaminya. Meninggal istrinya Khadijah. Meninggal pamannya tempat bergantung. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan anaknya Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, ketiga-tiganya meninggal saat Nabi masih hidup. Cuman Fatimatuz Zahra yang meninggal 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW. Dan dia ridho. Itulah maka bunyi ayatnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi makna Al-Jabbar, Jabrur Rahmah, menguatkan hati orang yang hatinya terluka. Kalau kita ridho dengan semua keputusan Allah ini, insya Allah. Tapi ini yang enak ini kan cuma menceramahkannya aja. Saya terus terang kalau ceramah ya, tapi sampai hari ini saya masih lagi berat menerima yang ditakdirkan Allah. Maka kita selalu minta doa, doakan supaya Ustadz Somad diberikan istiqomah, supaya diberikan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam 6:30, sekarang sudah jam 6:30 dan terbukti cahaya sudah mulai masuk ke dalam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah menjadikan Bapak Gubernur beserta Ibu, Majelis Ta'lim Insan Kamil, Ustadz Jujun Junaidi beserta seluruh jamaah Jawa Barat, Indonesia selalu dalam kebaikan-kebaikan. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila arwahi abaina wa ummatina auladina wa ajdadina wa limasyayikhina. Sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah mendahului kami, ayah kami, ibu kami, kakek kami, guru kami, anak-anak kami, saudara kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka jadi taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia, Jawa Barat, Bandung, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari Masjid Al-Jabbar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunya. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, tunaikanlah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdirmu. Lapangkan hati kami menerima segala ujianmu. Waj'alna minal faizin. Jadikan kami orang yang juara, yang menang atas segala takdir suratan yang sudah kau tetapkan di lauhil mahfuzmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.